Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Puji syukur kita sama-sama panjatkan ke Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini ya kita diberikan daya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul ya bersilaturahim melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir bagi hamba-hambanya yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita juga insya Allah termasuk orang-orang yang selalu menyumbangkan ya amaliyah ibadah kita ya untuk diri kita, keluarga kita, ya tetangga, kaum muslimin, juga untuk negeri ini ya yang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan disebut tahun politik, Pak. Ya, tahun 2024 kita mendapatkan pimpinan yang baik dan kita pun menyumbang, Pak. Agar apa? Surat Al-A'raf ayat 96, walau anna alal qura amanu wattaqu fatahna alaihim barakah. Apabila negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah kan. Dan berarti kan kita orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, datang memakmurkan masjid gitu kan. Ya, dengan kajian Al-Qur'an dan lafatan alim barokah akan dibukakan pintu-pintu rahmat keberkahan dari langit. Ya. Untuk negeri. Ya jelas kita yang membacanya yang ininya. Walakin kadzabu fa'udhum bima kanu yakdzibun, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, itu kan enggak percaya, enggak mau mengaji, merasa pintar, merasa bisa, merasa malu. Nah, itu kan. Jika orang merasa pintar, udah merasa bisa, itu mah udah belajar Al-Qur'an. Bukan. Kita malah mendekatkan kepada ketaatan kepada Allah gitu kan. Jadi yang ini yang mendustakan ayat Allah, ya, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah kami kerjakan. Enggak mau kita termasuk orang-orang yang lalai, ya, yang tidak memakmurkan masjid, ya, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terhindar, mudah-mudahan diberikan ya keberkahan, negeri beraman, kita pun aman tong egois, Pak. Penting udah usaha we maju. Gak bisa kalau negeri kacau, ke bawah kacau kita. Itu. Yang sumbangkan, yuk kita
beriman dan bertakwa, isi pengajian-pengajian, hadiri, ya. Cukup di YouTube, beda kajian dari YouTube, bagian dari TV beda. Kan barang siapa yang keluar dari rumah untuk datang ke tempat pengajian, maka itu ada di jalan Allah kan gitu kan, kembalinya surganya Allah, dan wajib. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu diberikan istiqomah, selalu melaksanakan ajarannya, risalahnya sampai akhir zaman. Tuh, nyaut kan? Alhamdulillah. Ya, kembali bahwa kita masuk di surat Al-Kafirun, ya. Ya, mudah-mudahan surat demi surat dan ayat demi ayat yang selalu kita kaji, yang memberikan nilai-nilai kebaikan ibadah kita, ya. Al-Maun Al-Kafirun. Aduh, Al-Maunnya. Al-Maun ya. Al-Maun. Al-Kafirun wae nih. Itu ada yang koreksi. Al-Maun ya. Ayat yang keempat ya. Emang temilu abah. Langsung keopatnya. Keopat Pak Taufik? Insyaallah keopat tuh. Ada yang ingat ya. Oke, kita sama-sama ditalaki dulu di ayat yang ke-1 sampai ayat keempat. Ayat ketiga baru keempat sekarang gitu ya. Oh iya betul, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Cariin Pak Haji di halaman 602. 602. 602. Al-Maun. Tengah-tengah. Oke. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, 1 2 3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. Ya, mungkin kemarin dibahas betul wala yahu. Nah, itu kan jadi di al-maun yang harus dititik beratkan ya. Wala yahuddu. Nah, gitu kan. Wala yahuddu itu belum masuk. Ya, belum masuk apanya? Hu-nya itu kan. Wala yahuddu kan kalau nggak sadar kan merasa benar gitu ya. Merasa benar kalau kita nggak dikaji secara mahroz ya. Kalau kita nggak belajar mahroz dan sifat, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bener dah hak. Tapi hanya yang pakai hak apa gitu kan.
apa aksol haki, wastol haki kan beda. Kalau beda ya beda tuh maknanya gitu kan. Jadi artinya jelas berbeda ya gitu. Jadi yang ini yang disebut athim nanti ya, berdosa gitu. Malam yujaudil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an athim berdosa. Maka belajar adalah kewajiban. Untuk udah kita emang udah hafal, ya hafal teh hafal, tapi makhrajnya hurufnya benar enggak sesuai dengan keasliannya gitu kan. Jadi yang perlu ditekankan, yang perlu diperhatikan di al-maun adalah wala yahuddu ha, nah itu di tengah wala yahuddu, wala yahudu monggo dosa eta mah kan, nah, gitu kan. Jadi ya itulah kan berubah maknanya. Nah, jadi ha hi hu bah itu kan bukan bah gitu. Ha hi hu bah hu han hanihah na minal muh, bersih ha ya gitu. Jadi wala yahuddu, jadi ha itu kan harus diingat ya gitu. Kalau saat kita membaca al-maun pada sholat sendirian, ingat ya di ayat yang ketiga wala yahuddu, nah harus begitu ya, ha angkat karena ha posisinya di tengah-tengah, ha gitu kan itu. Ya, jadi situlah yang perlu diperhatikan di ayat yang ketiga ya itu. Ayat yang keempat yang bahasan pada hari ini adalah fawailul lil musallin. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. Ya, ingat huruf fa ya, af, if, uf ya. Jadi huruf fa ya harus bibir dalamnya dari gigi atas bertemu dengan bibir bagian dalam fa. Fawai, jangan fawai, fawailul ya. Gimana Ustaz kalau fawailul ya, itu idealek ya, kurang tepat ya. Nah, tidak kembali ke al-jauf, nggak ada al-jauf itu kan hurufnya 3, alif a, waw u, iya i, nggak ada fawailul, as-salatu khairum, nah itu masih kurang tepat ya. Bukan khoi, i, fawai jelas ya, al jaufnya jelas ya, gitu. Fawai, aibai, au bau, nah itu kan. Jadi al jaufnya ada. Jadi kembali ke patokannya jauf ya, rongga mulutnya ya gitu. Fawai, nah secara umum fawai itu ya, kalau dulu disebutnya madlin gitu kan. Kalau dulu waktu saya belajar kecil mah madlin ya itu. Kalau mad itu ya kalau main ya bukan hukum gitu kan, secara logika ya yang panjang itu yang double gitu kan, a 2, i 2, u 2 gitu kan, a i u kan 2. Kalau ai itu bukan beda, a sama i, ai gitu kan, disebut ai kan. Fawai, nah kan itu kan ai, nah gitu. Makanya bukan mad itu ya, diharpulin itu kan sekarang ya. Jadi diperbaiki lagi, bukan mad itu, adalah harpulin, haraplin. Apa itu lin? Fleksibel, lunak, elastis. Nah itu kan ai fawai.
Tapi kalau disebut fawail, nah itu jadi berubah. Jadi mad lin gitu kan. Jadi antara harap dengan mad lin itu tergantung bagaimana cara membacanya. Fawailul, fawai itu harpulin. Kalau fawail, asa gitu ya, oh itu menjadi madlin gitu kan. Harus 4 ya. Jadi berubah-berubah ya. Jangan terbawa arus dengan tanpa berilmu. Ustaz juga sama. Adzan jam 3, as-salatu khairum minan naum. Kumaha eta teh? Teu ngarti madlin teh, hain bukan harpulin atuh. As-salatu khairum minan naum. Tadi yang dibahas itu subuhnya. Jangan sholat lebih baik daripada tidur. Jam 3 juga ikut-ikutan deh. Ada yang disebutkan. Itu ngerti itu Ustadz yang itu kan. Agar dari Haji Apip mah nggak ada as-sholatu khairun minannawm, Pak. Subuh teh nggak ada. Haji Apip mah aneh pada Haji Apip. Nggak ada. Sholat biasa ya Pak, gitu kan. Ada teh. Saya juga pernah ada yang tegur gitu kan, langsung sih nggak boleh pakai as-sholatu khairun minannawm gitu. Nah sholat lebih baik daripada tidur. Salah itu mah. Jam 3 itu. Nah jam 3 memang dia pakai gitu kan. As-sholatu khairun minannawm. Panjang sampai kayak genep gitu. As-sholatu khairun minannawm. Silakan pakai ke 6 rakaat. Jam 3 subuhnya nggak boleh Haji Apip mah tegas Pak itu. Oh gitu Pak. Nah, itu jadi. Nah kita disubuhnakeun as-sholatu khairun minannawm. Kumaha ya teh. Itulah ikut-ikutan ya Ustaz oge. Jam 3 sama di kitu. Ya, kita mah jangan Pak, di sini nggak boleh ya. Yang adan biasa aja. Ada yang protes itu madlin. Gitu kan. Gitu. As-sholatu khairun minan naum. Boleh kalau gitu mah. Naumu. As-sholatu khairun minan naumu. Ya silakan itu mah. Dan naum. Nah, itu kan beda. Harpulin dengan madlin. Nah, gitu kan. Nggak belajar tajwid dah gitu. Itu teh ustaz itu ya. Nah, itu kan belum paham gitu. Antara seperti naumu itu boleh itu harpulin. Naum itu jadi madlin. Kalau naum harpulin nggak masuk mad. Kalau naum itu adalah madlin. Madid kelompoknya bukan kelompok mad asli. Maka untuk tajwid yang sekarang, dauran sekarang, mad asli dibagi 5. Ada mad tabi'i, ada mad badal, ada mad iwad, ada mad tamkin, mad silah qasirah. Tajwid dulu, mad asli itu Pak. Jadi sekarang yang basi dulu buku pembelajaran dari daurah Timur Tengah dibagi agar jangan sampai ada mad iwad dibaca lebih panjang. Wal adiyati dhabha. Dan akhir kalimat cenah. Itu kan kelompoknya mad asli, kelompoknya dua rokat gitu. Nah, kalau mad far'i masuk kepada kalau madlin masuk kepada mad far'i di atas 2, mad jaid muntasir, mad wajib muntasir, mad silahnya bukan qasirah tawilah. Nah, termasuk madlin. Nah, itu kan mad farku, mad lazim musaqal kalimi, mad lazim wah gitu kan. Nah, itu yang di atas 2 harokatnya 4 sampai 5 6 itu. Jadi ya kita juga harus paham ya. Yang adan di masjid ini mah jangan ikut-ikutan gitu. Biasa aja. As-sholatu khairum minan naum. Silakan gitu kan itu. Jangan ikut yang lain. Biarkan yang lain. Enggak tahu ilmu begitu kan. Jadi kalau enggak tahu ilmu ya seperti itulah. Jadi itu sebutnya lah madlin. Bukan harpulin. Antara harpulin dengan madlin bagaimana cara pengucapannya. Naumu itu nggak ada mad. Harpulin kalau naum itu harus dipanjangin. Jadi madlin di atas 4 harokat bacaannya. Itu secara hukum mad gitu kan. Tuh, jadi supaya bahan pengetahuan. Jangan aneh kita juga. Nah, misalnya orang lain mah naum gitu kan nggak enak kedengeran juga gitu kan gitu. Jadi kalau kita punya dasar kita kan bisa menjelaskan naum itu adalah madlin
Kalau madin ya mad. Setiap mad ya harus panjang. Dan itu di atas 2 harokat. 4, 5, 6. Boleh kalau di akhir kalimat. Ya, jadi fawai lul ya, fawai lul. Nah, itu tanwin dhammah tain atau tanwin dhammah bertemu dengan lam ya, itu. Nah, tiap dhammah tain bertemu sama lam itu kelompoknya adalah idgham bila gunnah itu kan, atau idgham bi ghairi gunnah itu ya. Jadi sama-sama aja ya. Itu ada masuk, tidak boleh berdengung. Fawailul lil, fawailul lil. Nah, baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka tidak boleh ada tekanan di situ. Fawailul, nah, lebih nyambung, fawailul lil. Jadi lul itu adalah idgham bila gunnah. Masuk fawailun, nah gitu kan asalnya. Karena ada lam dari masuk fawailul lil, nah, musal ya, mim musallin ya, so ingat ya, itu kan kalau so di fathah ya itu mah udah kepastian pasti agak so ya, itu yang terlatih kembali so ya. Al-Fatihah kade jangan si, bukan sin, siroto, nah, itu kan salah. Dosa ya jelas dosa, itu udah salah. Siroto ya itu kan bukan sin, sirotol. Nah, so si kan so enggak ai ke bawah jadi si, bukan seri. Nah itu kan, itu tadi Al-Fatihah. Makanya yakin kalau baca Qur'annya mahrojnya belum bisa, belum benar, dipertanyakan sholat kita. Ya gitu kan. Jadi dosa di Al-Qur'annya, Pak. Salah kita banyak yang salah. Allazi, nah bukan allazi kan. Allazi. Itu kan bukan allazi. Kan nah itu juga Al-Fatihah. Apakah benar gak Al-Fatihahnya? Itu. Kalau kita merasa belum fasih di dalam membaca dalam Al-Quran, wajib sholat berjamaah tiap waktu, Pak, supaya ditanggung jawab oleh imam. Kan cuman sholat sunnahnya ikumah orang. Sholat sunnahnya kan sendirian, gak berjamaah, aduh gak imam gimana? Insya Allah masih dalam kondisi aman. Yang ini, yang ada di sini, itu siapa yang tanggung jawab? Ustadz Asep, leadernya. Kalau nggak ikut ngaji mah tanggung jawab sendiri. Itu. Dan kita kayak belajar mobil, nabrak jutaan, bayar sendiri nabrak, enggak kan? Tanggung jawab yang ngelatihnya gitu. Jadi aman. Pada saat kita salah, aman gitu. Dan kita masih dalam proses belajar. Di dosa, saya mah belajar ke Ustadz Asep. Ya Ustadz Asep disalahin. Nah itu. Oh iya saya bayarin lah gitu kan. Dibayar pada malaikat. Bayar apa? Bacaan yang pahalanya. Wal hasanatu bi asri amsalihah. 10 Pak. Salah satu huruf 1. Benar satu huruf 10 kebaikan. Nah, dibayarkan oleh murabinya. Beres. Makanya wajib mengikuti pengajian kalau belum fasih bacaannya. Atau merasa, udah sangat pintar bisa ngaji. Nah itu kan, ikut juga nggak apa-apa. Mendengarkan kan, bagaimana mengupgrade gimana gitu. Jangan merasa malu, ikut. Nah itulah egois sifatnya. Itu kan. Jadi pertama itu, keduanya ya kita tadi lakin kadabu fautahum bima kanu yakzibun, mendustakan ayat Allah. Pada Allah merintahkan. Itu kan. Jadi
kenikmatan yang Allah berikan kepada kita realisasikan. Kan? Jadi dengan nikmat qadimah, nikmat jiwa raga kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gitu. Innal insana la zalumun kafar. Ya. Apabila menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung. Sesungguhnya manusia, innal insana, sesungguhnya manusia la zalumun kafar. Zolim dan mengkufuri nikmat. Nah, itu kan nggak percaya kepada ayat-ayat Allah. Makanya ya kita belajar dalam rangka satu adalah mengikuti dan termasuk innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid, ya menambah-nambah timbangan pahala kebaikan. Nanti kan di ayat timbang itu untuk mengamankan diri kita. Pada saat kita sholat masbuk, sholat sendiri, pada saat sholat sunnah-sunnah, rawatib, kita aman. Karena ada yang tanggung jawab. Gitu. Yang tidak aman mah yang tidak ikut mengaji. Gitu. Beda kalau pengajian minggu, pengajian malam Jumat, itu mah untuk menambah kewawasan. Menambah wawasan, bukan untuk menguatkan sholat ibadah. Menambah wawasan agar kita ilmu termotivasi untuk semakin menggali ilmu, kehausan. Itu tidak ada hubungan dengan sholat bagus dan tidaknya. Sholat makan Al-Quran, Al-Quran yang harus dibenarkan, gitu kan. Al-Quran salah, tetap tanggung jawab, karena tadi itu kan seperti pengucapan al-lazi siroto masih kena nyengir gitu kan. Ada tujuan maka dinya, tujuan maka dinya. Da itu terpleset banggal we. Nya sok. Hanya terpleset lidah. Tapi udah efeknya kan. Ya. Mereka panjang efek meni jelek. Udah sakit hati. Ampura udah we. Banyak gininya kan. Sing balik atuh bacaan teh langsung kan pundung teka masjid-masjid. Terus hatenya Pak. Berat hati. Ya, itu terpleset lidah Pak. Hanya walaupun minta maaf, udah maaf, tapi hati nggak bisa. Sama Al-Quran pun juga. Malaikat udah tahu tujuan kadinya. Udah terpleset lidah kamu. Ya aja lidah yang bener gitu kan. Maksudnya sifatnya. Biar tidak akan terpleset gitu kan. Gitu. Ya. Kalau udah deket mah terpleset oge. Tapi udah deket ya ngeroy terpleset mah kasinggung. Ya. Jadi tujuannya agar ya keaslian huruf itu sendiri, karena kita bukan orang Arab. Orang Indonesia. Itu kan karena kelemahannya kita nggak belajar dari awal makhraj dan sifat. Itulah Indonesia kelemahannya. Itu Pak. Dari dulu nggak ada belajar apa sih? Izhar, idgham, iqlab, iqfa dinadomkan kan gitu paudinya di pesantren aja. Tahun sekarang Pak munculnya lah mungkin ya rame-rame ya Ustadz Kanopa. Ya. Ini mulai muncul deh ada Wildan gitu. Bawa sanad. Yang didulukan adalah tajwidnya juga ada yang buku tajwid sekarang Pak, daurah. Yang di awalnya bukan hukum Pak. Makhori huruf wasifatul huruf. Mahraj kena apa? Komunikasi. Gitu kan. Kalau hukum mah min qablik enggak masalah itu mah. Enggak ada kedosa, nilai pahala. Itu kan mau dengung mau ngedengung. Entar jangan dipakai orang ustaz-ustaz mah. Saat oge jarang dengung dipakai. Padahal itu adalah makhraj, masuk ke makhraj huruf kan, al-khaisum gitu kan. Mana al-khaisumnya, mana dengungnya. Tapi tidak merusak kepada makna. Tapi kalau pengucapan makhraj itu a, ba, ta, sa. Ya sa, ada sa, ada sya. Kan beda tuh. Sa, sya. Juga beda-beda. Ayah ha, ada ha. Nah, itu kan jelas ha. Kho, ada kho jelas ngoroknya. Yang paling tipis ha. Itu rawan.
Ya anggap sama. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Merasa bener wala yahudu. Padahal salah. Wala yahudu. Nah itu baru masuk. Set. Aman dah malaikat teh. Ngai coret. Wala yahudu. Coret dah. Nah itu. Nah, itu jadi ayat yang ke. Nah itu fawailul lil musallin. Ya so ya. Itu. Ingat so. Sirotol, ya pada saat sendiri monggo. Sirotol bukan sirotol. Sirotol ladzina an'amta alaihim di Al-Fatihah. Amankan Al-Fatihah, terus dilatih ya bibirnya, ya gitu. Jadi pada saat-saat rawan itu adalah kasroh dan domah, Pak. Kasroh dan domah. Apa? Huruf-huruf itbaq, ya. So, do, to, do. Kalau di kasroh bisa sama dengan mahdhunya sama. Do, za, sa, do. Ya. Kalau za di kasroh zi. Kalau do di kasroh zi, ya udah enggak apa bedanya. Bener enggak? Za di kasroh kan zi. Do di kasroh zi, apa bedanya? Satu tah kesalahan. Bukan zi. Nah, itu kan. Ya. Ko. Ki. Ti, apa bedanya? Ya ko mah sama. Kap sama ko. Di domah kap yaku, kop yaku. Di kasroh kiki sama kan, dibedakan bibirnya gitu kan. Ku kap kop ku beda, makanya kan kul huwallah, makanlah. Allah dimakan. Kul kan ajak kul, naikkan ke atas, katakan, ini beda kan. Itu mahroz, Pak. Kul huwallah, kul enggak. Pengucapan kaf yang belum ada hamas itu rawan, Pak. Rawan kan. Tapi kalau kul, nah tapi kufuwan ahad itu pakai kaf, gitu kan. Kupuan, kul, nah, itu rawan. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, ada anduinya. Apa-apalah ayat. Tadi kembali lagi ke ayat keempat, musallin. Ya, jadi lin tetap itu karena di akhir kalimat dikasih 4 cukuplah ya, jangan panjang. Sholli jadi mad arid li sukun ya. Fawailul lil musallin. Ya, 1 2 3. Fawailul lil musallin. Gitu ya. Itu. Jadi itulah. Mau coba seseorang jangan ya. Jangan. Kemudian ayat weh. Langsung aja. Fawai. Ya. Lanjut. Ya, ayo penyampi. Dapat pahala. Awas ya, ya. Mau lewat dulu? Hah? Oke, jauh atuh. Bisi, ke minggu depan tidak datang deui. Wis, mantap. Harus bener, mantap lah. Jadi oke, alhamdulillah ya gitu. Jadi ada koreksi tadi, ada yang lil mus ya.
Nah, jadi bibir itu harus hati-hati, ada tasdid yang kalau nggak ada tasdid jangan sampai ditarik. Ya, jadi fawailul lil musallin. Ya, jangan jangan narik, jangan main gabrot kieu, ya. Oke, salah lagi. Jadi fawailul lil bukan ya, musol, cepat ya. Musol. Jadi lidah itu harus memang pengen begitu lidah kadang-kadang ya lidah tidak sadar ya. Tapi yang insya Allah lama dengan dengar insya Allah ya. Oke, alhamdulillah ya di satu ayat kita banyak penjelasan yang mudah-mudahan motivasi ya kita terus ya wal takum minkum ummah. Jadi kita selalu mengajak dalam hal kebaikan biar negeri ini di tahun 2004 mendapatkan kebaikan juga. Tong teing Pak Topik ya. Mus Baswedan Pak Rashid. Iya di aya di ya. Ya, oke, ya sama-sama baca istighfar, hamdah kibadah. Jadi astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.